Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan kami, channel YouTuber Brebes Selatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di acara podcast UBS. Ini sore hari jam 5 ya, mungkin jam 5 ya. Ini hari istimewa juga, hari Jumat. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya dapat telepon dari seorang sahabat menanyakan tentang aktivitas saya hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di studio UBS di Jalan Haji Yasin, Jati Sawit, Bumiayu. Teman-teman, ini sedang ada fenomena nih di belakang waktu ini. Di tahun 2024 akan diadakan pilkada serentak di tanggal atau di bulan November tahun 2024, di mana Indonesia melakukan 245 pilkada, tetapi 41 atau 43 diantaranya pilkada itu harus dilakukan dengan perlawanan yang luar biasa nih, karena ada fenomena kota kosong yang sekarang semakin hari semakin santer. Kita melihat di beberapa media, bahkan di kota Bumiayu yang tercinta ini. Pemirsa semuanya, hari ini istimewa. Istimewanya kenapa? Satu, hari Jumat, keduanya host dari YouTuber Brebes Selatan ini deg-degan sebenarnya. Kedatangan tamu salah satu tokoh dari Brebes Utara, Bang Jarot ini. Selamat sore, Om Jarot. Selamat sore. Saya manggilnya Om Jarot. Ini salah satu 2 periode ya memimpin satu periode menjadi kepala desa Randusanga di wilayah Brebes dan punya rumah makan yang terkenal di Randusanga. Sehat Om? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Nah ini saya nggak nyangka nih kedatangan Bang Jarot ya. Nama lengkap, nama asli siapa Om? Nama aslinya Marioko atau bisa dipanggil Slamet Marioko. Om Slamet Marioko. Ya. Kita tahu semuanya Om Slamet Marioko ini adalah komandan atau ketua dari Gertak. Nanti ada tulisan di sini Gertak. Gertak itu gerakan kota kosong ya. Khusus di Kabupaten Brebes. Om, tadi sebelum masuk ke YouTuber ke Basecamp ini kemana dulu Om? Tadi ke Sirampok. Sirampok ya. Jalan-jalan Om? Ya bukan jalan-jalan tapi melaksanakan tugas ya? Ya menindaklanjuti terkait dengan adanya berita yang muncul kemarin yang kaitannya dengan tulisan kota kosong yang diorek-korek oleh beberapa orang. Jadi kami itu terjadi di wilayah Sirampok. Iya di wilayah situ. Nah makanya di wilayah Kecamatan Sirampok ya. Makanya kami hadir di sini karena teman-teman dari wilayah selatan ini merasa gerah. Kami juga tidak ingin ada sesuatu hal yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi ini pemirsa, di beberapa hari ini terjadi insiden di mana ada banner yang bertulisan kota kosong, ada yang rusak ya Om ya? Bannernya dirusak, tulisan di jalan itu yang ditulis orang-orang itu dihapusi pakai. Dan itu memang ada beberapa video yang berseliweran di grup WA di Brebes Selatan dan saya juga pernah sempat melihat itu. Om, sebelum kita bahas tentang tadi, sebenarnya pembentukan atau mendirikan kota kosong itu tujuan awalnya apa? Jadi kota kosong itu dibentuk berdasarkan kumpul-kumpul kami dengan teman-teman. Ini Brebes kok unik. Ya. Brebes kok sampai kejadiannya seperti ini. Padahal baru kemarin. Ya. Kemarin baru ada pemilihan DPRD. Ya. Nah, baru kemarin dan mereka itu dipilih rakyat untuk mewakili aspirasinya rakyat. Sebenarnya. Iya. Dan rakyat itu mempercayakan kepada elit-elit politik itu untuk bisa mewujudkan Kabupaten Brebes lebih baik. Tentunya harapan masyarakat itu akan melahirkan di Pilbub ini bukan hanya satu calon. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu, tapi yang dipercaya itu malah kok berkelompok menjadi satu, seolah-olah tidak ada orang Brebes yang muncul lagi. Padahal masyarakat percaya bahwa mereka itu sudah dipercaya warga dengan tujuan agar bisa tampil di Pilbub ini. Tapi kenyataannya partai bisa sampai kayak diborong kayak begitu ya. Ya berarti kan matinya demokrasi di Kabupaten Brebes. Maka kami punya gagasan bagaimana agar demokrasi ini tidak sakit. Berarti menurut Om dan teman-teman di Gertak, demokrasi saat ini sakit? Jelas sakit. Okay. Dan jangan sampai mati. Iya. Itu ada salah satu penulis namanya Stephen Linsut kalau nggak salah, itu pernah menulis tahun 2019 bahwa hati-hati dengan keberadaan politik yang lambat laun akan mati.
Karena politik mati, ya matinya demokrasi. Matinya demokrasi. Ya. Salah satu pemikiran dari berdirinya Gertak mungkin salah satunya adalah keprihatinan karena kekhawatiran nanti demokrasi akan mati gitu. Begitu, diantaranya seperti itu. Tetapi di Indonesia kan ada 41 atau 43 daerah yang melakukan pilkada melawan kota kosong. Iya. Berarti dari 41 daerah itu sama persepsinya dengan teman-teman di Gertak Brebes. Insya Allah sebenarnya kasusnya sama. Kasusnya sama. Iya, kasusnya sama. Ketidakpuasan mungkin ya. Iya, ketidakpuasan masyarakat terdapat yang demikian. Tetapi semakin ke sini begini, awal mula dilahirkan atau berarti ya lahir Gertak Kosong itu dari perkumpulan teman-teman yang sama sama prihatinnya ya. Iya. Tentang kondisi demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes. Tadi saya juga nanya, ada 41 daerah di Indonesia yang sama lawan kota kosong. Kemungkinan besar dari 41 daerah penggerak-penggeraknya juga punya pemikiran yang sama karena keprihatinan ya Om. Om, ini ada ini mohon maaf. Ini YouTuber Brebes Selatan jargonnya adalah tempat curhat yang pas. Obrolan yang lepas di tempat curhat yang pas. Iya. Jadi semoga saja ini nanti banyak yang nonton. Artinya gini, kita nanti akan menginformasikan plus minus dari gerakan-gerakan kota kosong atau gerakan yang lain. Nah, ada asumsi sebagian masyarakat yang memang kami pernah dengar di akar rumput. Jangan-jangan wong-wong sing gerakan kota kosong ini wong-wong sing sakit hati nih. Orang yang tidak puas dengan keputusan dari satu partai. Betul loh. Kalau menurut saya tidak semestinya begitu. Tidak seharusnya. Iya, karena kami juga kemarin sakit hati apa kami? Kami kemarin maju ya Anda, apa ya Anda, cuma kami melihat fenomena yang seperti ini, maka kami perlu untuk tampil. Iya, iya. Untuk tampil memberikan pemahaman. Dan disuruh siapapun tidak? Loh, kenapa harus disuruh? Ini pilihan kita sendiri dari hati nurani ya. Dari pergerakan teman-teman kok seperti ini ya, kok seperti itu. Lah makanya lahirlah kami Gertak. Iya, ayo kita sikapi. Makanya Gertak lahir itu enggak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Iya, enggak ada siapa-siapa dan enggak punya majikan. Enggak punya majikan. Pure berdiri sendiri, kepengen jalan ke manapun dengan bekal keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Iya, betul. Optimis. Sudah jalan kemana aja Om di wilayah Kabupaten Brebes? Untuk wilayah Kabupaten Brebes kemarin tanggal berapa ya, di wilayah Tonjong, wilayah Bumayu kami juga sosialisasi tentang pemahaman kota kosong kepada masyarakat, bahwa kota kosong itu tidak dilarang oleh pemerintah. Ya. Dan itu justru fasilitas dari pemerintah untuk menyalurkan sebuah aspirasi kekecewaan masyarakat terhadap demokrasi yang sedang sakit. Dan itu disosialisasikan kepada warga masyarakat yang tadinya tidak tahu ya Om ya? Iya, jadi masyarakat akhirnya paham apa sih kota kosong itu. Kota kosong adalah sebuah pilihan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak benar itu kita memberikan ajakan untuk golput. Nah, makanya sebenarnya dari Gertak sendiri melakukan sosialisasi macam itu yang membantu KPU. Ya, agar secara tidak langsung agar masyarakat minat untuk memberikan pilihannya bisa datang. Kan kemarin sempat terjadi calon siji sosan noblos nang dadi kan gitu ya. Nah, ini kan memang ada sebagian asumsi masyarakat seperti itu. Makanya kita berikan pemahaman terhadap mereka agar mereka itu paham. Mengapa harus ada kota kosong? Mengapa harus ada pilihan? Nomor 1, nomor 2 terserah masyarakat. Setelah kita kasih pemahaman, masyarakat mungkin akan menilai sendiri. Iya, betul. Ini fenomena unik pemirsa. Uniknya karena memang mungkin sejarah di Kabupaten Brebes pertama kali ya. Dan baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Tahun 2015 pernah ada, jumlah di Indonesia cuma ada 25. Sekarang sudah meningkat menjadi 41 daerah yang melakukan pemilihan dengan lawan kota kosong. Om, kita tidak pernah lupa. Kebetulan tahun 2017 yang lalu, saya salah satu warga yang dimintai keterangan ketika survei dari salah satu universitas terkemuka di Jawa Tengah. Itu datang ke rumah saya. Itu dalam rangka break dulu apa ya Om? Oh, kita break dulu pemirsa, sedang ada azan. Kita lanjut obrolan yang lepas di tempat curhat yang pas di studio YouTuber Brebes Selatan. Kali ini temanya agak lain, agak berat dan agak deg-degan bikin deg-degan saya. Karena ini membahas lo merawang urip Om, harus deg-degan. Karena membahas sesuatu yang bagi sebagian orang adalah tabu, bagi
sebagian orang adalah dalam tanda kutip pelanggaran dan bagi sebagian orang adalah Nah ini justru kesempatan Ya. orang untuk mendengar apa betul. sih sesungguhnya. Ya, menganggap bahwa gerakan kotak kosong ini adalah gerakan yang pergerakan dari kaum-kaum yang sakit hati seperti itu. Tapi tadi dijelaskan oleh Om Jarot pada dasarnya hanya bentuk dari keprihatinan ya Om ya. Iya betul. Oke, ini tadi kita lanjut obrolan lagi. Om, secara pribadi Nun Sewu. Om Jarot kenal nggak dengan lawan kotak kosong ini? Ya, Dari sosoknya. Kalau dari sosoknya ya kenal saya. Kenal secara pribadi. Iya kenal lah. Tapi nggak masalah. Artinya hati kan kadang-kadang bertolak belakang gitu. Karena nyong kenal si Allah orang kepenak lah. Ini bukan masalah hati dan tidak hati, tapi kami lagi berbicara Brebes. Gitu ya. Ini jadi kami mengesampingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan segala sesuatunya demi Brebes untuk ke depan. Apapun memang harus. Masih komunikasi dengan calon bupati? Kalau sekarang enggak. Iya. Belakangan, tapi kemarin-kemarin sempat komunikasi lancar dan fine-fine aja gitu. Ya kalau komunikasi terus indah, cuma kenal gitu. Kenal gitu ya. Dan beliau pun tahu yang jadi aktor ketua Gertak adalah jenengan. Ya pastilah karena mungkin Brebes Pirambane. ya, terus baca di media kemarin juga sama TV Kompas sama CNN ya. Sampai CNN juga. Iya, Dan ini juga media-media salah satu luar nasional ya. biasa dimasuk di studio YouTuber Brebes Selatan Dan ini ya. termasuk suatu gerakan perlawanan kotak kosong itu yang paling gencar dan paling di Brebes. Paling Dibanding daerah lain. ya dibanding daerah lain. Karena memang Brebes unik ya pemirsa. Ada sekitar 1,9 juta jiwa di Kabupaten Brebes. Brebes Utara tokohnya banyak, Brebes Selatan tokohnya banyak. Dan yang saya tahu di beberapa grup WA yang saya ikuti memang pergerakan dari kotak kosong ini kemarin itu sangat masif pemirsa. Dan ketika saya dolan ning pojok warung kene, ning pojok warung ini, mereka rata-rata menyimpulkan opini mereka tentang kotak kosong yang menurut saya mungkin tidak tepat. Tetapi semoga saja banyak warga masyarakat Kabupaten Brebes yang melihat tayang ini jadi bisa lebih tepat mengartikan tentang kotak kosong ya Om ya. Iya betul. Ada sebagian pendapat mengatakan seperti ini. Lah, nyong daripada orang milih si A, nyong mending orang milih. Itu sama nggak dengan ketika kita milih kotak kosong? Beda. Iya. Dan ini perlu diinformasikan kepada warga masyarakat Om. Jadi masyarakat itu kalau memang tidak ada pilihan untuk memilih bupati, salurkan ke kotak kosong. Jadi gitu. Iya, salurkan ke kotak kosong sebab kotak kosong juga adalah sebuah pilihan. Dan Kalau dilindungi masyarakat undang-undang. ya dilindungi undang. Jadi kalau masyarakat menginginkan aku sebenarnya nggak cocok atau saya pengen bupati yang laki-laki apa-apa, kok ini perempuan muncul. Maaf bukan saya mendiskriminasi wanita ya. Iya. Tapi kan kadang ada pendapatan seperti itu. Ya maka menyalurkan ke kotak kosong kemudian akan ada pemilihan ulang. Pemilihan ulang di tahun 2025. 2025. Oke. Anggaran gimana anggaran? Kalau kaitan anggaran itu urusan negara ya. Bukan urusan kita Om. Kita nggak paham itu. Iya kan Mana memang kita ada punya sebagian, duit iya benar, ada sebagian warga masyarakat yang dijejali atau mendapatkan informasi ya. Iya. Kalau misalnya tahun ini tahun 2024 pemilihan di Kabupaten Brebes gagal, dalam tanda kutip gagal, karena dimenangkan oleh kotak kosong, maka pemerintah pusat akan melaksanakan pemilihan ulang di tahun 2025. Nah, yang unik tuh seperti ini pemirsa. Ada bagi sebagian orang yang memang santer mempromosikan pasangan 01 di Kabupaten Brebes. Di sisi yang lain, ada sebagian warga masyarakat yang membentuk tentang gerakan kotak kosong. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagi manusia atau warga masyarakat Kabupaten Brebes yang kepengen kabupatennya maju, tapi yang kepengen milih tahun kiye tanpa harus mengulang. Karena kita tahu ketika kita merasakan dipimpin oleh PJ Bupati itu tidak bisa banyak hal yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat Om. Iya. Kami mencermatinya seperti itu. Jadi ada 3 golongan masyarakat pemirsa. 1 pro 01, kedua pro 02 yang notabene adalah kotak kosong. Yang satunya ini yang pelang-peleng bingung ya. Sedangkan nyong mencintai Kabupaten Brebes. Tetapi nyong kepengen kemajuan. Apakah nyong kudu nunggu 1 tahun mani? Iya. Seperti itu Om. Ya, Jadi sebenarnya ini fenomenanya bukan hanya tentang milih 01 atau 02, tapi tolong hargai juga yang bingung kepengen maju ke Brebes tapi nggak punya nggak punya kekuatan untuk memilih si 01 atau 02 itu juga perlu dipikirkan Om. Iya. Jadi gini, perlu kita sadari bersama hidup adalah sebuah proses.
Kalau ingin sesuatu yang lebih baik, kita akan berproses lama. Ya. Adonan itu dibuat. Adonan itu dibuat. Ya. Bentar. Kalau adonannya pembuatannya cepat ya, Walaupun hanya harus menunggu tahun 2025. ya. Karena proses inilah yang akan membuktikan pendewasaan kita, cara berpikir kita, cara berpolitik kita, cara berdemokrasi kita, cara menyikapi Kabupaten Brebes. Kita akan tahu kualitas mana yang akan muncul di 2025. Andai kata kota kosong menang, bukan andai kata, insya Allah menang. Iya. Tapi optimis kota kosongan. Kalau tidak optimis mending saya tidur. Ya kan? Ya. Ya. Di 17 kecamatan sudah ada perwakilannya masing-masing, Om, di Kabupaten Brebes ini. Bahkan sudah sampai ke kor TPS. Kami menyiapkan. Sudah semasif itu. Iya. Itu pergerakannya senyap atau gimana, Om? Kalau dibilang senyap, memang kita adalah pergerakan akar rumput. Kita belajar dari pergerakan. Tapi tidak ada unsur maksa ya. Artinya gini, aja milih si A, milih kota kosong baik enggak seperti itu. Ya jangan memaksa orang toh, ya kan. Semuanya boleh. datang dari hati nurani. Iya. Dan sesuatu yang dipaksa itu Nggak enak ya, Om. nggak enak, nggak abadi. Nggak abadi. Cuman itu tadi saya melanjutkan salah satu informasi ya. Pada tahun 2017 saya salah satu yang kedatangan tamu waktu itu dari salah satu universitas terkemuka di Jawa Tengah. Ternyata sedang survei tentang ketertarikan warga Kabupaten Brebes untuk datang ke TPS ketika ada pilkada atau pileg atau lain sebagainya. Ternyata angkanya tinggi, 76% warga Kabupaten Brebes hanya akan datang ke TPS dan memilih calonnya itu ketika ada uang jalan, ada amplop segala macam. Iya. Itu kan salah satu yang harus difikirkan oleh teman-teman dari gerakan Kota Kosong ini. Karena ada banyak orang yang menanyakan, gertak sih, bukan gertak, kota kosong sih, anggar yang milih kota kosong maring TPS oleh duit ora, oleh duit ora, oleh sangu ora, oleh amplop ora. Itu sangat masif juga obrolan di warung kopi, Om. Saya ketawa, iya. Itu menyikapinya seperti apa, Om? Jadi gini, tergantung manajemen kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya. Sebab dari teman-teman pergerakan mantan kepala desa kan sudah pernah melalui uji coba. Ya. Oh, mantan kepala desa. Iya. Punya trik tersendiri, Iya. Om. Ya? Jadi seperti pengalaman-pengalaman kita atau teman-teman yang lain, tidak mesti uang harus segalanya. Tapi memang tidak ada uang kita juga pusing kan? Iya. Iya, tapi kan kita melalui pendekatan secara moral, memberikan pemahaman secara detail dan mengena, kemudian secara tegas, kita berdasar, insya Allah bisa. Sedangkan tadi saya tunjukkan kan ya, waktu di luar, nih Mas, ini WA-an di grup, kalau nanti andai kata ada kampanye akbar di Kabupaten Brebes maupun di selatan maupun Tapi di memang barat, ada rencana, ada kampanye akbar gitu. ya kita lihat nanti aja lah. Andai kata sampai ada, mereka kan akan beli kaos sendiri, iuran sendiri, Swadaya bikin bendera sendiri kan ya. Seperti kejadiannya dulu waktu awal-awal PDI kan, makanya namanya gotong royong kan gotong royong. Iya. Nah ini yang manajemen yang saya mau terapkan kepada masyarakat. Dan sudah berjalan, Lagi berjalan. sedang berjalan. Lagi berjalan. Dan alhamdulillah Imbasnya sudah kelihatan. pergerakan tadi juga atas kesadaran masyarakat tergerak. Makanya kami cepat-cepat turun ke Sirampok agar masyarakat bisa terkendali. Kami juga tidak ingin Brebes itu chaos. Kami harapan masyarakat itu tidak mengambil langkah sendiri dalam menyikapi perusakan baleho maupun perusakan-perusakan APK yang lain. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka kemana kita mengadu, kemana kita berkeluh kesah, dan kita jangan bertindak sendiri-sendiri. Iya. Tapi kita koordinir, kita sampaikan, yang penting ada buktinya jelas. Kalaupun ada perusakan dan sebagainya, ya biarkan saja, nanti kan ketangkap sendiri. Iya. Tapi itu memang di luar tadi ketika Om memberikan sosialisasi atau memberikan pemaparan kepada warga masyarakat untuk menahan sabar lah intinya ya. Jangan gampang tergoreng dengan isu-isu. Iya. Itu Om menyikapi perusakan APK kampanye itu versinya Om gimana? Ya gini ya, kalau sampai adanya perusakan, mungkin ada oknum yang khawatir kota kosong itu semakin meluas. Ya. Harusnya mundur aja. Iya, nggak usah jadi perwakilan rakyat. Iya. Kan berarti ada puluhan partai politik yang ikut gabung nih. Iya. Pesan kepada warga masyarakat kalau nggak takut gimana tadi? Kalau nggak pede mending mundur aja gitu. Iya, jadi kalau mamanya elit politik kita nggak pede maju, padahal mereka kan waktu kampanye dulu punya misi visi ingin membangun Brebes, ingin memberikan masyarakat sebuah
pemahaman pencerahan, pembangunan, infrastruktur, pertanian, maupun perikanan, UMKM, semuanya akan bisa baik. Tapi pada kenyataannya dihadapkan pada pemilihan bupati bisa leto. Apakah bukan berarti mereka sudah sama-sama punya persepsi yang sama? Nyong melu si A, bakal si A menang, mengko nyong lebih luasa merealisasikan janji-janjinya yang sudah saya utarakan kepada warga masyarakat. Mungkin seperti itu, Om. Ya Anda seperti itu. Enggak seperti itu. Iyalah. Bisa baik ya gue. Iya kan? Ya karena memang mohon maaf kami tidak tahu detail tentang kenapa banyak partai politik yang akhirnya bergabung di 01 yang akhirnya memang menimbulkan banyak polemik di warga masyarakat. Ini tadi Om Jarod sudah menerangkan sedikit lah ya. Garis besarnya apa tadi kalau memang nggak pede mending mundur aja gitu. Iyalah. Banyak yang menunggu di luar yang siap untuk memimpin. Iya. Oke. Om, tadi Om juga bilang bahwa sangat optimis Kota Kosong akan menang. Iya. Jika menang, Iya. itu akan ada langkah-langkah selanjutnya nggak, Om? Ya kita hanya mengantarkan sebuah kemenangan. Itu aja. Iya, terus nanti masalah bupatinya siapa, yang mau maju siapa, itu urusan nanti lah. Urusan nanti ya. Iya, yang penting berarti kita sudah mampu membantah pemikiran yang tidak sepaham dengan kita. Ya, bahwa Brebes itu tidak semudah itu demokrasi cukup dibungkam. Kalau menang, kalau Iya. misalnya nih ada opsi lain, kalau misalnya ternyata Kota Kosong ini kalah, Itu takdir sudah. takdir, Iya. dan tidak mau bikin pusing. Kenapa harus pusing? Yang penting kami sudah berjuang, semuanya serahkan sama Tuhan. Wah, keren ya. Om Jarod ini tokoh di Rendu Sanga, saya tahu persis. Saya mengikuti perkembangan beliau dari zaman beliau masih menjabat menjadi kepala desa. Kok kegiatannya hebat temen ya Rendu Sanga. Ternyata hari ini saya bisa ngobrol bareng dengan beliau nih. Dan beliau nggak sadar saya beberapa kali makan di warung makannya beliau. Jadi agak seneng juga ketika mendapatkan tamu seperti Om Jarod, Bang Jarod ini. Cuman agak apa ya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Harus membahas tentang Kota Kosong ini. Orangnya aneh serius. Cuman saya fair, kami fair. Jadi saya menyimpulkan ada tiga titik sebenarnya di Kabupaten Brebes ini. Satu yang pro 01, yang keduanya adalah yang pro 03. Nah kami yang sampai hari ini belum pernah mendeklarasikan ke Kota Kosong ataupun ke 01 itu bertanya, Nyung juga punya hak untuk melihat Brebes maju nih. Kalau andai saja nanti Kota Kosong yang menang, artinya kami harus menunggu jeda sampai 2025 untuk menantikan pilkada ulang. Iya. Tetapi kalau misalnya Kota Kosong yang kalah, terus nyongman keprimen menyikapi Kabupaten Brebes. Sedangkan ada benih-benih di otak kami yang memang ikut turut akhirnya menyikapi ini. Memang jujur ada semacam semacam kekecewaan ketika kami memang kemarin pas lagi pilek sih kayak nemen euforianya luar biasa benar yang disampaikan Bang Jarod, tetapi pada akhirnya harus bungkam dan gabung ke 01. Tetapi kami melihat hal baiknya adalah bahwa kemungkinan besar semua partai sudah merasa bakal 01 sing menang, akhirnya yang cari aman gabung. Itu versi kami di lapangan, Om. Dan semoga saja kekhawatiran kami, banyak kekhawatiran kami tidak terjadi di Kabupaten Brebes yang sangat cinta ini. Om, tadi tujuan untuk menginformasikan kepada warga masyarakat lah. Gagasan awal itu tadi tentang keprihatinannya. Ana sing takon maning nggih. Kasih nyetak banner nggawe kaos duit sing sapa. Tadi sudah dijawab karena swadaya ya, Om. Swadaya. Tapi benar swadaya. Dan jenengan tahu sendiri kan tadi ada di grup kan harus bawa ini nanti bikin ini sendiri. Kayak tadi kan saya sampaikan kemarin saya dapat kudung, dapat topi tanpa diminta. Pak Jarod saya membantu boleh enggak untuk meramaikan Kota Kosong. Oh, matur nuwun. Bahkan kami juga berencana akan bikin rekening. Jadi orang yang umpamanya mau bantu kegiatan kami untuk pergerakan gertak untuk memenangkan Kota Kosong itu bisa melalui itu tanpa harus kita ketemu orangnya. Kan tidak menutup kemungkinan. Dari PNS ada. Dari Dewan sendiri bisa jadi pro dengan kita. Yang bikin PD Pak Om? Yang bikin PD Om untuk terus bergerak di gertak ini? Yang bikin PD sudah saya sampaikan bahwa langkah itu adalah langkah yang benar. Tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum. Itu yang pertama. Dan kami sedang berbicara memperjuangkan hak-hak rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat untuk memberikan suara pilihan mereka untuk penentuan kemenangan nanti. Gitu ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul, keren. Suara rakyat adalah suara Tuhan, memang benar.
Dan kembali lagi ini memang fenomena yang apa namanya unik, dan ini pertama kali terjadi di Kabupaten Brebes. Sepanjang saya berusia sampai 47 tahun, ini juga saya baru melihat fenomena di depan mata, ruwet menjebur. Serius. Walaupun sebenarnya ya kami tidak apatis, tidak. Cuman si A kayak si B kayak Rutmen ya. Apalagi di semua hampir grup WA itu dapat informasi yang bermacam-macam ya. Dua belah pihak sama-sama kuat, dua belah pihak punya opini masing-masing ya. Si A benar, si B benar, dan itu nggak masalah. Tapi cuma sekali lagi bahwa di warga Kabupaten Brebes ini ada satu sisi yang memang tadi saya ceritakan. Nyong kepengen Brebes nyong maju aja dihalang-halangi, dan ketika kami tidak punya pilihan, mau tidak mau si A itu akan milih kota kosong. Walaupun sebenarnya banyak juga yang memilih 01 karena lah nyong kepengen maju bareng seperti itu. Dan itu Om temukan di selama perjalanan Om sosialisasi. Yang tadinya gini, nuwun sewu, di sekelompok masyarakat itu memilih tadinya 01 misalnya. Setelah didatangi Om dengan segala sosialisasi, terus manglih jadi 02. Jadi mungkin menemukan gini, enggak? Jadi mungkin karena pergerakan kami diawali waktu di KPU ya, itu langsung memberikan sebuah ledakan terhadap pemahaman masyarakat, beritanya langsung menyampaikan bahwa langkah itu adalah langkah yang benar. Tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum. Itu yang pertama. Dan kami sedang berbicara memperjuangkan hak-hak rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat, untuk memberikan suara pilihan mereka untuk penentuan kemenangan nanti. Gitu ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul, keren. Suara rakyat adalah suara Tuhan, memang benar. Dan kembali lagi ini memang fenomena yang apa namanya unik, dan ini pertama kali terjadi di Kabupaten Brebes. Sepanjang saya berusia sampai 47 tahun, ini juga saya baru melihat fenomena di depan mata, ruwet menjebur. Serius. Walaupun sebenarnya ya kami tidak apatis, tidak. Cuman si A kayak si B kayak Rutmen ya. Apalagi di semua hampir grup WA itu dapat informasi yang bermacam-macam ya. Dua belah pihak sama-sama kuat, dua belah pihak punya opini masing-masing ya. Si A benar, si B benar, dan itu nggak masalah. Tapi cuma sekali lagi bahwa di warga Kabupaten Brebes ini ada satu sisi yang memang tadi saya ceritakan. Nyong kepengen Brebes nyong maju aja dihalang-halangi, dan ketika kami tidak punya pilihan, mau tidak mau si A itu akan milih kota kosong. Walaupun sebenarnya banyak juga yang memilih 01 karena lah nyong kepengen maju bareng seperti itu. Dan itu Om temukan di selama perjalanan Om sosialisasi. Yang tadinya gini, nuwun sewu, di sekelompok masyarakat itu memilih tadinya 01 misalnya. Setelah didatangi Om dengan segala sosialisasi, terus manglih jadi 02. Jadi mungkin menemukan enggak? Jadi mungkin karena pergerakan kami diawali waktu di KPU ya, itu langsung memberikan sebuah ledakan terhadap pemahaman masyarakat, beritanya langsung menyebar. Iya. Itu akhirnya masyarakat paham. Hingga kami pas turun ke daerah, pas turun memberikan pemahaman, mereka sudah kenal gertak. Bahwa gertak adalah sebuah perjuangan untuk kota kosong, untuk menuju pemilihan ulang. Ya, ya. Yang mana dengan pemilihan ulang, mudah-mudahan harapan masyarakat bisa terpenuhi. Dalam arti mereka kan punya bupati yang bisa mendengarkan debatnya maupun apa, jadi mereka tidak membeli kayak kucing dalam karung. Ya. Tetapi resiko juga ketika nanti misalnya ternyata kota kosong yang menang. Resiko yang saya bilang adalah saya tujukan kepada Om Jarod. Berarti Om siap akan dipimpin oleh PJ. Kenapa tidak? Ya, tadi artinya, saya sampaikan kan proses kan. Ya, artinya dengan segala konsekuensinya. Itu kan proses, dan PJ juga tidak jelek-jelek amat toh. PJ juga ya betul, PJ juga bagus. Iya. Bagus. Cuman kenyataannya kan sekarang gini, kenyataannya sekarang warga di sekitar Ulung Ragi, daerah yang berbasis hijau ya. Daerah yang berbasis hijau sekarang sudah menikmati setelah ada PJ kok jalannya jadi halus. Ya. Ini gimana sebenarnya, apa yang terjadi? Nah, itu harapannya masyarakat seperti itu. Nanti punya bupati yang bisa objektif, yang mampu melihat, mampu mendengar masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang ada. Jadi masyarakat mendambakan agar apa yang menjadi harapan masyarakat, contohlah kemudian baik di pertanian bawang maupun padinya maupun perikanannya, itu akan bisa terrealisasi.
Ya, oke, siap. Termasuk di infrastrukturnya yang utama Tapi itu. gerakan Geretak ini tidak ini kan Om, tidak mengincar si A karena si A menjadi calon. Mengincar itu dengan dasar apa ya? Ya artinya gini, nyong ora seneng karo si Ayu pada dijegal, enggak seperti itu kan? Kenapa tadi sudah sampai di awal bahwa kan Berarti di pergerakan proses demokrasi, politiknya ya, iya. di proses Iya. politiknya. Nah ini warga masyarakat Kabupaten Iya. Brebes bahwa gerakan kota kosong ini itu memang melawan di proses politiknya ya, Iya. dari hasil politiknya itu ya. Itu. Dan itu sudah disampaikan ke banyak Itu pihak. yang Om. saya sampaikan, yang saya gembar-gemborkan. Kalau kami bergerak terus memusuhi dari 01, saya nggak ada kepentingan urusan apa-apa dengan mereka. Mung Ada- kebetulan dia maju gitu aja. Kebetulan itu aja. Iya. Artinya siapapun lawan dari kota kosong ya akan dihantam ya Om ya. Iya, kalau Proses tetap politiknya. sepanjang ada 01 kota kosong atau kota kosong dengan 02 ya kami akan bergerak. Iya ya. Iya. Terus nanti kalau misalnya ini ternyata 01 pasangan 01 ini menang nih Om. Iya. Yang harus Om perbuat apa? Ya kami sudah berusaha sih. Sebenarnya berusaha dan ini Ya, menerima memberikan takdir ya Om pemahaman ya. kepada masyarakat. Kita sudah berikan pencerahan bahwa kota kosong adalah sebuah pilihan dan pemilih kota kosong bukan menjadi pemilih yang tidak pernah berpikir. Dianggapnya kalau milih kota kosong itu orang-orang yang tidak punya prinsip, yang tidak mau adanya bupati. Enggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ini lagi sedang dalam rangka memberikan pemahaman itu ya. Iya, memberikan pemahaman bahwa kota kosong itu juga bisa dipilih. Bisa dipilih. Yang mewakili aspirasi pemikiran jenengan, harapan jenengan sebagai masyarakat Kabupaten Brebes. Iya. Tapi tidak punya niat untuk oposisi Om. Sementara belum terpikir untuk itu ya. Semoga. Kami Tapi memang berjuang- perlu oposisi. memang Kami perlu berjuang oposisi. untuk itu dulu. Sebagai untuk kontrol kan. Iya. Ya kita berbicara ke depan sedikit. Iya. Kalau toh misalnya nanti pasangan 01 ternyata menang, paling tidak tadi saya bilang konsekuensinya luar biasa. Om Jarod sudah mengemuka, ya kan? Wah, hebat teman ya, punya kekuatan baru. Dan kami akhirnya menyimpulkan oposisi ini 01 ini nanti setelah dilantik menjadi bupati. Tapi tidak berpikiran sampai ke sana ya. Untuk saat ini bagaimana kita menangkan kota kosong saja lah. Itu aja ya. Alhamdulillah mantap ini. Ada hal yang mau disampaikan barangkali kepada warga masyarakat Om untuk sebelum closing ini. Jadi yang saya sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Brebes bahwa perlu diingat, memilih kota kosong bukan sebuah pelanggaran. Memilih kota kosong adalah sebuah pilihan untuk bisa dipilih. Yang penting jangan golput. Manfaatkan suara masyarakat Kabupaten Brebes untuk Brebes kita tercinta. Itu pesan saya. Betul. Jangan menjadi pemilih yang golput. Jangan jadi pemilih yang golput pemirsa. Ada dua pilihan 01 dan 02. Tadi karena yang datang adalah Geretak, maka beliau menginformasikan tentang kota kosong. Kalau kami secara dari media memang melihat ini sebagai fenomena yang alam, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa pergerakan 01 sangat masif di belakangan ini, dan ternyata gerakan kota kosong pun juga lagi berkeringat bergerak ini, luar biasa, ada tontonan menarik. Kami dari media melihatnya ke situ. Om, demikian saja mungkin Om ya. Oh iya. Ya, sehat selalu Om. Iya, terima kasih. Oke, sehat selalu. Oke, sampai ketemu. Alhamdulillah pemirsa, beberapa menit ya, setengah jam mungkin lebih obrolan bincang santai ini, santai kemasannya santai di studio YouTuber Brebes Selatan dengan tokoh ketua dari gerakan Kota Kosong Kabupaten Brebes, Om Slamet Mul Marioko, atau kami memanggilnya sebagai Om Bang Jarod. Alhamdulillah ini sudah selesai, ada banyak poin-poin yang semoga saja bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Demikian saja persembahan atau bincang-bincang kami sore ini dari YouTuber Brebes Selatan di acara podcast Yubes. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.